Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok F ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami dengan tema social network. Di sini kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada Adistira Rehanoiza dengan NIM akhir 07, Chelsea Rengganis dengan NIM akhir 12, dan saya sendiri Mutia Fawani Sabila dengan NIM akhir 21. Nah, di sini kita ingin melihat bagaimana perkembangan teknologi informasi yang pesat telah mengubah pola interaksi sosial masyarakat di era modern ini. Dengan platform jaring sosial media seperti TikTok, Facebook, Instagram, dan Twitter, media sosial tersebut memegang peran penting dalam komunikasi dan penyebaran informasi, di mana platform-platform ini menghasilkan volume data yang sangat amat besar dan beragam di setiap harinya. Dalam tugas besar ini, kami kelompok F ingin merancang sistem social network menggunakan dua basis data NoSQL yang berbeda, yaitu DB1 menggunakan MongoDB dan DB2 menggunakan Cassandra. DB1 dan DB2 mampu menangani data pengguna, postingan, hubungan, pertemanan, dan aktivitas interaksi seperti likes, feeds, maupun komen. Sistem ini juga dilengkapi query agregator untuk menghubungkan kedua basis data guna menjawab berbagai query secara efisien dan dapat menyajikan hasil analisis data. Adapun tujuan yang akan kami lakukan, yang pertama, untuk menampilkan jumlah pengguna berdasarkan negara menggunakan MongoDB. Lalu yang kedua, ada menampilkan postingan terbaru dan jumlah teman berdasarkan user ID menggunakan Cassandra. Dan yang ketiga, ada menggabungkan data profil pengguna dari MongoDB dan total postingan dari Cassandra dalam suatu query berdasarkan user ID. Nah, dataset yang kami gunakan pada diskusi kali ini yaitu menggunakan dataset publik pada Kaggle dengan social media users dataset. Nah, dataset ini berisi tentang informasi pengguna untuk proyek rekomendasi dalam pertemanan di media sosial, di mana kumpulan data ini mencakup variabel-variabel seperti user ID, nama, jenis kelamin, tanggal lahir, minat, kota, dan negara. Nah, kumpulan data ini dikumpulkan bertujuan untuk menangkap beragam profil pengguna dan karakteristik masing-masing pengguna dalam hal informasi pribadi, minat, lokasi, dan geografisnya. Setelah dataset dikumpulkan, kita melakukan pre-processing data. Nah, dataset yang telah terkumpul memiliki banyak sekali baris data sehingga kita harus melakukan pre-processing data. Nah, di sini kita melakukan pengambilan sampling atau pemangkasan sampling sebanyak 2.000 baris, di mana 2.000 baris ini kita ambil secara acak dan tetap menjaga keragaman dari atributnya. Setelah itu, kita juga melakukan penambahan data seperti untuk generate data tambahan yang digunakan untuk melengkapi analisis yang akan kita perlukan nantinya. Nah, data yang ditambahkan itu dapat berupa post, likes, dan juga pertemanan atau mutual. Nah, untuk simulasi yang nantinya digunakan untuk simulasi dalam social network-nya. Nah, setelah itu, maka dari generate data itu, data akan terproses dan setelah terproses akan tersimpan menjadi satu. Nah, setelah tersimpan nantinya dari sampling 2000 dan penambahan data pada post, likes, dan friends, nanti akan dibagi masing-masing menjadi satu format dengan satu format CSV. Nah, pembagiannya di sini kita bagi menjadi 4. Yang pertama ada user.csv, post CSV, friends CSV, dan like CSV. Nah, keempat data ini yang akan digunakan untuk analisis selanjutnya pada social network ini. Selanjutnya, setelah tahap pre-processing, di sini kita melakukan load data menggunakan 2DB. Yang pertama itu untuk MongoDB, kita menggunakan load data untuk user.csv, lalu untuk post CSV, friends CSV, dan like CSV itu kita load pada Cassandra. Kemudian di sini ada desain sistem dan implementasi data. Next. Yang pertama itu arsitektur sistem. Di sini dibagi menjadi dua, yaitu ada MongoDB dan Cassandra. Jadi pada MongoDB dia itu berperan sebagai penyimpanan data pengguna atau user yang menyediakan kemampuan query fleksibel pada data berbentuk dokumen dengan struktur variatif. Kemudian pada Cassandra
Dia tuh bertugas menyimpan data postingan, relasi pertemanan, dan interaksi likes dengan fokus pada skalabilitas, konsistensi penulisan, dan performa bahasa tinggi. Kemudian di sini kita juga menggunakan query agregator berupa API yang dibangun dengan framework Flex Python yang berfungsi sebagai interface antara klien dan database dengan menerima permintaan query dan mengembalikan hasil dengan cara menggabungkan data dari kedua database apabila diperlukan. Next. Next. Nah, di sini tuh ada alur data dan sistem dan integrasi sistem. Jadi pada saat ini itu menunjukkan alur bagaimana sistem menangani data dan query pengguna. Jadi data dari file CSV-nya sudah diproses ke Mongo untuk data penggunanya dan Cassandra untuk data aktivitas seperti postingan, likes, dan relasi. Kemudian saat pengguna mengirim permintaan melalui dashboard, API akan menentukan jenis query dan mengarahkannya ke database yang sesuai. Jadi jika diperlukan tuh data dari kedua database akan digabungkan, kemudian hasilnya kembalikan ke dalam format JSON dan ke dashboard. Next. Kemudian di slide ini kita fokus ke optimasi query di MongoDB dengan menggunakan indexing khususnya single field index. Jadi itu di sini kita membuat indeks pada file country yang tujuannya supaya untuk mencari data berdasarkan negara jadi lebih cepat. Karena tanpa indeks tuh Mongo harus membaca satu persatu dokumen untuk mencari data yang dimaksud. Ini jelas bikin waktu makin lama apabila kalau datanya besar. Kemudian dengan membuat indeks ini pada country, Mongo bisa langsung lompat ke lokasi data yang relevan seperti kita buka buku pakai daftar isi gitu. Next. Next. Nah, di sini ada optimasi query. Jadi tuh di slide ini tuh kita membahas cara mengoptimalkan performa query di dua database yaitu Cassandra dan MongoDB. Yang pertama itu kalau untuk Cassandra kita tuh memanfaatkan partitional key dan clustering key. Jadi agar data tuh dikelompokkan dan diurutkan dengan efisien. Ini juga membuat query bisa lebih cepat tanpa perlu indeks dan cocok untuk skenario seperti menampilkan postingan terbaru dari suatu user. Kemudian di sisi lain itu ada MongoDB. Kita tuh gunakan single field index, contohnya indeksi pada country yang tadi kita jelaskan. Jadi tuh tujuannya tuh untuk pencarian data yang lebih cepat. Jadi tapi juga perlu hati-hati karena indeks itu juga bisa memperlambat proses penulisan data jika berlebihan. Selain itu ada juga praktik umum seperti pemilihan field secara spesifik, bukan select. Dia tuh menggunakan query agregator untuk menggabungkan data dari dua database dan mendesain skema yang efisien agar menghasilkan query yang bagus gitu. Pada intinya nanti semua strategi ini tuh tujuannya untuk aplikasi tetap cepat dan efisien dalam menangani data besar. Next. Kemudian pada slide ini itu menunjukkan dampak nyata dari optimasi query. Di MongoDB itu penambahan indeks pada file country menurunkan waktu eksekusi dari 65 ms menjadi 12 ms. Kemudian pada Cassandra itu pengguna partition dan clustering key membuat akses data tetap cepat dan konsisten tanpa perlu indeks tambahan. Jadi nanti hasilnya itu sistem jadi lebih efisien dan responsif. Next. Setelah itu ada implementasi query dan evaluasi sistem. Di sini saya akan menjelaskan tentang program yang telah dibuat serta mendemonstrasikannya. Baik, yang pertama ini ada program yang telah saya buat di mana menggunakan Flex dan Mongo serta Cassandra. Di sini add Flex diinisiasi. Setelah itu MongoDB di setup terlebih dahulu menggunakan localhost
127.017. Lalu Cassandra juga kita setup menggunakan 127.001 dengan database-nya sama, namanya sosial. Lalu di sini ada penghitung waktu yang akan menghitung waktu eksekusi saat indexing dan tanpa indexing. Setelah itu ada routing untuk home sebagai halaman utama. Lalu ada query DB1 yang menggunakan hanya MongoDB untuk membuat on by country. Setelah itu ada DB2 yang menggunakan Cassandra untuk melihat post terbaru dan jumlah teman. Sini post terbaru isinya select post ID, content, post time, from post, di mana user ID-nya bla bla bla. Lalu untuk yang hitung teman ada select on all, as CNT from friends, where user ID sebenarnya bla bla bla. Lalu yang terakhir ada query yang dikombinasikan untuk melihat profil dan jumlah postingan. Di sini untuk menghitung profil, mencari profil berdasarkan field user ID di MongoDB menggunakan user calls find one user ID, di mana nanti kita akan memasukkan ID. Lalu untuk hitung total post, select on all SCNT from post where user ID. Jadi nanti total postingannya akan dipanggil berdasarkan user ID. Nah, lalu di sini juga saya mengimpor datanya ke dalam kedua database tersebut menggunakan Flash juga secara langsung. Jadi setelah data di pre-processing, saya memasukkannya lewat Flash, dan untuk users, dia masuk ke MongoDB. Sini dia get dan post, artinya mengepost data tersebut ke dalam MongoDB. Setelah itu untuk yang postingan, post, sama metodenya get and post untuk mengepost ke Cassandra, dan hal yang sama juga dilakukan pada insert friends serta insert likes. Setelah itu saya akan mendemonstrasikan websitenya. Baik, ini adalah website social network query, di mana yang pertama adalah untuk menghitung user berdasarkan negara sekitaran. Nah, hasilnya ini ada berbentuk JSON. Setelah itu untuk yang query Cassandra untuk mencari postingan terbaru, misalnya di sini kita ID 10. Nah, ini ada postingan terbarunya. Founders Repairs bla 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 pada hari Rabu 17 Mei 2023. Ini juga bisa digunakan untuk menghitung jumlah teman. Nah, ini jumlah teman pada user ID 10 totalnya 5. Ini user ID ini bebas mau kita isi berapa, tapi dengan rentang database yang ada. Nah, seperti ini sama jumlahnya 5. Lalu yang terakhir ada query yang dikombinasikan untuk melihat profil beserta total postnya. Misal di sini ada saya memanggil user ID 88, maka akan keluar profilnya. Di mana ini city-nya Jais, country, date of birth, gender, interest, dan total postnya ini 1. Baik, setelah itu kita akan melihat waktu, perbedaan waktu saat tidak dilakukan indexing dan saat sesudah dilakukan indexing. Saat belum dilakukan indexing, sebentar. Baik, maaf. Saat belum dilakukan indexing pada database Mongo, ini tadi ada di query 1. Nah, ini memakan waktu, maaf. Ini
Ini memakan waktu sekitar 659 milisecond. Nah, setelah itu kita akan lakukan indexing dengan memasukkan ini QROC expose keytype convey city indexingnya. Nah, setelah dilakukan indexing, kita akan menjalankan ulang. Nah, dan di sini kita akan menjalankan ulang. Memang tidak terlihat kalau secara langsung, tapi kita akan melihat record timestamp-nya. Nah, setelah dilakukan indexing dan dijalankan ulang, dia hanya memakan waktu sekitar 47,1 ms. Nah, dapat kita simpulkan bahwa indexing ini sangat bermanfaat untuk mempercepat pencarian, apalagi dengan jumlah data yang banyak. Baik, setelah itu lanjut ke Word. Nah, Baik, keuntungan sistem ini adalah yang pertama memanfaatkan kelebihan MongoDB dalam penyimpanan data semi terstruktur. Lalu yang kedua ada Cassandra yang mampu menampung data besar dan write intensif dengan performa yang cepat. Lalu yang ketiga ada query aggregator, yaitu Flex tadi, akan mengabstraksi kompleksitas sistem dan menyajikan interface query yang sederhana. Dan yang terakhir ada peningkatan performa signifikan setelah optimasi indexing dan desain skema, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Namun tantangan sistem ini pasti ada. Yang pertama adalah koordinasi konsistensi data antara dua database yang berbeda, membutuhkan pengelolaan khusus. Lalu yang kedua ada kompleksitas pengembangan dan pemeliharaan, karena menggunakan dua jenis database yang berbeda. Dan yang terakhir ada perlunya strategi backup dan recovery yang komprehensif untuk kedua sistem apabila sewaktu-waktu ada masalah. Baik, next. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.